Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang aspek kognitif dan sosial emosional anak dalam dunia dan lingkungan digital. Di era digital ini yang semakin hari semakin canggih, manusia tidak dapat menghindarinya. Manusia terus mengikuti alur perkembangan teknologi yang tidak dapat dipisahkan. Baik orang tua, remaja, bahkan anak usia dini juga menggunakannya. Teknologi dapat mengalihkan perhatian dan membuat sebagian besar orang, bahkan anak usia dini, ikut tertarik oleh game-game dan aplikasi yang ada. Sebagaimana kecanggihan teknologi sekarang, fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan seseorang dalam mendapatkan informasi semakin bertambah, seperti adanya aplikasi game-game yang mengandung nilai edukatif dan animasi-animasi menarik di mana berisikan pengetahuan-pengetahuan yang dapat diperoleh oleh anak, seperti halnya mengenal angka, huruf, gambar, warna, dan bentuk seperti binatang, alat transportasi, bentuk-bentuk geometri. Anak-anak juga dapat mendengar suara dan menebak suara tersebut. Selain aspek kognitif, aspek sosial emosional juga tidak kalah penting dalam kehidupan anak. Terbukti dari maraknya penggunaan teknologi terhadap anak yang masih kecil, orang tua mungkin tidak ingin jika anaknya ketinggalan zaman. Namun, membiarkan anak menyentuh teknologi berubah gadget bisa membawanya pada dampak negatif. Meski tidak dipungkiri, ada beberapa dampak positif yang bisa didapatkan anak. Beberapa dampak positif teknologi ialah: yang pertama, membantu anak merangsang kemampuan motorik. Dampak positif yang pertama ini adalah membantu anak dalam merangsang kemampuan motorik. Dengan pendampingan yang baik, anak pun bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemampuan motorik anak bisa dilatih sejak dini melalui bantuan teknologi, karena tubuhnya secara tidak langsung ikut bergerak saat memainkannya. Ditambah lagi pada bagian jari sehingga membuat kemampuannya semakin berkembang. Namun, jangan dibiarkan anak menjadi kecanduan karena terus bermain gadget. Dampak penggunaan teknologi dalam perkembangan aspek sosial emosional anak, yakni dampak yang kedua, yaitu meningkatnya daya kreativitas. Kamu bisa membantu anak untuk menciptakan sebuah karya. Saat ini banyak sekali jenis permainan yang dapat mengasah otak kiri dan otak kanannya. Meski tidak dipungkiri ada beberapa dampak positif yang bisa didapatkan anak, namun membiarkan anak menyentuh teknologi berupa gadget bisa membawa pada dampak negatif juga. Di antaranya, yang pertama, rendahnya konsentrasi anak. Salah satu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak usia dini ialah menurunnya tingkat konsentrasi. Dengan kata lain, konsentrasi anak yang terbiasa menggunakan gadget cenderung lebih singkat. Anak pun menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar, apalagi jika anak sudah asyik bermain dan mulai terbiasa. Meski sang anak fokus terhadap satu hal, tapi hal itulah yang menyebabkannya susah dalam berkonsentrasi. Parahnya, anak-anak cenderung berimajinasi tentang tokoh game yang sering dimainkan pada gadget. Dampak yang kedua ialah memberikan efek kecanduan. Pastinya, kita sering menemukan anak yang akan merengek bahkan sampai menangis saat tidak diberikan gadget, bukan? Hal ini menjadi tanda bahwa anak sudah mulai kecanduan. Anak akan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan gadget dan bermain sepuasnya. Tentu saja hal ini bukan hal yang baik. Jika seorang anak sudah mengalami kecanduan, saat bangun tidur pun hal yang akan dicarinya adalah gadget. Bahkan saat melakukan aktivitas lainnya seperti makan atau pergi kemanapun, dia tidak akan melepas gadget. Bila sebentar saja anak dijauhkan dari gadget, dia akan merasa gelisah. Kemudian dampak negatif yang ketiga ialah sulit untuk bersosialisasi. Pengaruh gadget terhadap perilaku sosial anak bisa dilihat dari sulitnya dalam bersosialisasi. Seorang anak yang terbiasa bermain bersama teman-temannya akan membentuk komunikasi dan hubungan sosial. Akan tetapi, jika seorang anak terbiasa bermain gadget, anak akan merasa terbiasa sendiri.
anak akan menjadi pribadi yang menyebalkan dalam hubungan sosial. Bahkan hal ini bisa berdampak pada perubahan tingkah lakunya yang menjadi lebih agresif. Oleh karena itu, ada baiknya untuk memahami betapa penting aspek sosial dan emosional pada anak. Pada intinya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital ini adalah hal-hal yang dapat dipelajari. Untuk mampu mempelajarinya, seorang anak harus memiliki modal kognitif dan emosional terlebih dahulu. Modal ini dapat berkembang cepat bila didukung oleh lingkungan sosial yang memberikan kemerdekaan bagi anak untuk belajar di segala kesempatan. Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan perlu dilakukan berdasarkan perkembangan individu sebagai makhluk organisme yang memiliki otak untuk berpikir, anggota tubuh untuk bergerak, dan nurani yang mengawal pikiran dan perilaku untuk berada dalam koridor moral dan etika. Teknologi dapat berkembang cepat, dan siapapun yang mampu dan siap belajar akan dapat mengejar dan menguasai, asalkan ia mencintai proses belajar yang berkembang dan dirancang sesuai perkembangan kognitif dan sosial emosionalnya, dan didukung oleh lingkungan yang selalu memberinya kesempatan dan semangat untuk mencoba dan mengeksplorasinya tanpa takut berbuat salah. Dengan demikian, ia akan menjadi sosok pembelajar mandiri sepanjang hayat atau long life learner. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.